Sebaliknya dia volumenya di awal boleh gedein dikit ya. Aku nggak ngerti loh kamu ngomong apa loh. Sorry nih, bukan budak ya. Cuman Standby. 3, 2, 1, action. Ya kita buka dulu dengan ketawa dulu ya. Berarti udah, Buka dengan ketawa. kalau dibuka dengan ketawa berarti kan nanti ini isinya berarti nggak boleh serius-serius. siap. Oke, siap. What an honor, aku bisa katakan kedatangan dua orang-orang hebat yang menjadi mentor bagi banyak orang dan juga menjadi panutan loh. Right. Alfi Raja Guguk dan Mia Dharma Raja Guguk ya. Thank you for having us. Welcome to Love Revolution. Yay. Welcome. Yes, are you guys doing? Doing well, enjoying life. Ya, kayaknya dietnya banyak berhasil ya. Puji Tuhan, Can we say lumayan, that? not Can bad. we start with that first? Ya, sure. Saya bersyukur pandemi datang Kenapa? karena dari rasa bosan itu disalurkan ke olahraga. Nice. Nice. Yes, itu sih. Jadi kalau I can say thank you ya, pandemi udah datang, nah kira-kira gitu. Oh gitu. Yes. Tapi padahal kan dulu kalau misalnya kita lihat nih ya, kan maksudnya kita kenal juga udah cukup lama ya. Modelnya bro itu lebih lucu loh. Gitu Sekarang ya? less lucu sekarang jadi. Masalahnya Kurang profesinya ginu-ginu ya, kurang ginu ya. Kurang menel-menel. Nggak menul-menul. Masalahnya nggak ada yang mau jadiin saya komika, jadi saya bilang ya udah deh kurusan aja gitu. Iya, Iya. iya, oke. Oke. Nah, kalau kita mau ngomong tentang your love story, sebenarnya kalian itu dulu ketemunya di mana? Temennya di mana? Biasanya Pasti aku yang bukan lebih di inget ya. perempatan jalan. Perempatan jalan. Enggak. Dia lebih inget pasti. Jadi awalnya sebenarnya kita udah kenalan 5 tahun. Sebelum akhirnya ketemu lagi itu waktu saya dan tim True Worshipers diundang oleh ayahnya Mia, Pendeta Sudi Dharma untuk melayani di gerejanya. Oh, ketemu di gereja. Surabaya. Di Surabaya. Kak Malang Cuman toh? sebenarnya lupa aku. Dianya momen sih itu. lupa karena dia Dia ngaku-ngaku pernah kenalan, cuman ya udahlah ya daripada ribut. Ngalah ya. Nggak ngerasa. Cuman Aduh, iya, iya. dan 5 years after that itu 30 Oktober Tuh kan dia itu inget 2005. loh. Wow. Dia lebih detail ya. Iya, itu ada konser True Worshipers waktu itu di Surabaya. And then to my surprise she came. Wow. Terus dari 1 November, selama November itu saya PDKT-in dia. Terus 1 Desember 2005 saya tembak. Wow. Oke. Sakit nggak? Agak meleset sih. Gak dijawab soalnya. Soalnya belum 4 jawab. months. Itu kan Nggak dijawab. True Worshipper Nggak kan orangnya dijawab. keren-keren gitu ya. Waktu itu dan ya, pada zaman itu ya. Yang disasar ini atau yang lain sebenarnya? Enggak, actually bukan. Maksudnya waktu itu memang nggak lagi nyari pacar, terus nggak kepikiran juga karena kita kan biasa lah ya dari Surabaya gitu ngelihat artis Jakarta itu kayaknya sesuatu Wow kan. banget gitu ya. Nggak mungkin gitu. Oh gitu. Iya loh, pada Iya, zaman iya. itu wow banget loh kalau Iya. artis ibu kota gitu ya. Iya, jadi nggak kepikir lah siapa aku ini kan cuma Seperti Safari. Ada Bubuk lagunya tuh. Nutrisari, Ampas Jasjus. Berarti sering nyanyi lagu ini. Aduh, butiran Siapa debu. aku ini? Bukan gitu. Bertanya-tanya terus kan. Jadi waktu pendekatan pun sebenarnya nggak ngerasa kayak dideketin karena ya kayak cuman pertemanan aja. Kamu Memang merasa intens. kayak hospitality aja karena Iya. dia tamu harus dijamu Iya, gitu. dan waktu yang 1 November, selama bulan November tuh yang ngerasa kayak ya memang kan dia baik gitu ya. Maksudnya ramah gitu ya. Cuman itu aja karena nggak kepikiran benar-benar dia ada Kayaknya ada yang sesuatu. deketin juga sih waktu itu kan. Karena banyak juga. Banyak. Primadona ya, anak iya. pendeta. Ini yang keberapa? Udah lah ya. Jangan-jangan. Ini pacar keberapa? Kebanyakan. Nanti Nggak apa-apa, nggak panjang. masalah kan. Nanti soalnya yang penting adalah yang menikah yang dengan yang ini. Ke 10. Betul. Ke 10. Bocor There, I said it. Iya kan? Dia udah gemes pengen ngomong. Terserah yang mau deketin berapa, siapa yang tertawa Gue yang dapat terakhir. pokoknya gitu kan. Oke, Iya, iya, iya. wow. Oke. Dan, Iya. dan kemudian yang menarik itu dari keturunan orang Jawa kan. Betul. Etnisnya Jawa. Kalau Jawa, Bro Alfi Madura. ini adalah Batak, dari Chinese. orang Batak. Papa Batak, Mama Chinese. Chinese. Kalau Mia ini Mama Jawa, Jawa. Solo,
ayah Jawa Madura. Jawa Madura. Jadi beraneka ragam bineka What a tunggal ika. combination. Madura Jember ya. Madura Jember, iya, Iya, benar. apa-apa Madura Jember. Diperjelas Berarti lagi. berarti bagaimana maksudnya menikah dengan beberapa etnis yang digabungkan jadi satu itu, boleh cerita nggak? Maksudnya ketika kalian mulai pernikahan itu apakah gampang, mulus, atau ada kaget-kagetnya atau gimana gitu? Atau ngeri-ngeri sedap. Kita sih menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya. Keanekaragaman yang ada di keluarga Persatuan kita. Indonesia. Tuturi Handayani. Terus Yeah, it was tough sih actually. It Yeah. was tough. What's tough? Especially I guess for her. Maybe you wanna. Iya, ya karena memang beda budaya, terus kemudian mungkin dipicu juga bahwa hubungan PDKT, pacaran itu kan kita jarak jauh. Jarak jauh, Iya. ya. Jadi benar-benar komunikasi kan nggak intens ya, sangat terbatas. Jadi waktu menikah pun menyelaraskan budaya, kebiasaan terutama itu juga lumayan perjuangan sih. Karena dari intonasi cara bicara aja kan udah beda. Lebih kencang mana ngomongnya? Oh ya pastilah kelihatannya. Agak bingung saya soalnya. Alfi dong. Pastinya bapaknya ini. Ya, Do sama dengan A tinggi. Karena Naik dia kalau- naik dia ke best. Belum, kalau Maduranya keluar gimana? Untungnya nggak Terus kental di mana? sini. Itu ada momen-momen aja khusus ya kalau udah emosi. Kalau emosi. Iya, dia tuh orangnya kan makan dalam ya kalau orang Jawa Oh, bilang gitu. dipendam. Nah, begitu udah jeder, Ya. wah saya mah remah-remah saya kalau udah kayak, wow dia marah loh gitu. Berarti Dia- selama itu dia ngefur, Iya. biarin. Tapi kalau udah keluar dia bisa lebih. Gitu Iya, ya. karena Heboh beda dari selain beda saya. budaya, beda karakteristik juga kan, kepribadian sangat amat berbeda. Jadi kayak gitu deh. Iya, but I think kita nggak mau cerai sih, cuma mau bunuh-bunuhin aja dulu. Nggak just kidding. Nah, kalian udah married 16 tahun ya. 16 Ya. tahun lebih. Dikaruniai 2 orang anak Betul. yang hari ini udah remaja-remaja. Yes. Tentunya masa pernikahan nggak mungkin dong smooth sailing all the Ya. time. Pasti pernah lah ada masalah yang besar yang Ya. pernah kalian lewati atau call it embah kekelaman di dalam Ya. hidup pernikahan kalian. Ada nggak, boleh dibagikan? Probably occasional burst out aja kali ya. Mungkin yang puncaknya adalah waktu saya burn out di pelayanan. Itu mid 2018 sampai mid 2019 ya. Jadi kerjanya marah aja gitu. Apa penyebabnya? Kenapa kok maksudnya kalian kan part of amazing church gitu yang selalu Yeah, I think a combination of overloaded of work and apa namanya, my mom passed away. Oh iya iya, Oke, ada, terus ya, ya. must be traumatic. And tapi kalau saya boleh putar balik sih sebenarnya benang merahnya satu. I think I failed to guard my heart. Itu aja. I failed to guard my heart. Jadi ya yang disalahin ya orang-orang sekeliling deh ya. Jadi bawaannya marah terus di rumah. Yes. Separah apa? Separah apa ya? Maksudnya gini, lebih ke intonasi. Sekali lagi bicara tentang intonasi ya. Jadi ya kalau dibilang senggol bacok mungkin ada lah ya. Jadi kayak benar-benar tuh kita tuh, kalau apa yang aku rasa adalah berjalan kayak di kaca gitu. Jadi Sewaktu-waktu mesti bisa hati-hati. pecah. Oh, Gitu. Jadi gimana mengkondisikan rumah untuk istilahnya nggak men-trigger dia marah, Marah. itu sesuatu. dan itu bukan terhadap Mia aja, terhadap anak-anak juga Iya. begitu. Terhadap ART, Semua. asisten rumah tangga, semua. Even. Jadi Jadi kalau ada yang nggak menyenangkan hatimu, kamu semprot aja Iya. gitu. Tapi nggak ada KD kan? nggak ada. Kan ART. KD. Untungnya nggak ada. Ngono ya, oke. Nah, masalah-masalah kehidupan itu kan pasti ada ya. Maksudnya kita juga mau belajar dari kalian. Ketika dari pemirsa-pemirsa nih, yang mungkin mereka lagi mengalami fase kayak gitu. Iya. Mungkin Mia bisa What to kasih do, ya. pelajaran buat kita semua. Apa yang Mia lakukan sehingga si bapak ini kemudian tetap Adem. happy pada akhirnya dan kemudian nggak ada dibacok gitu maksudnya tadi kan senggol bacok kan. Semua disimpan ya. Senjata tajamnya. Iya, kalau saya mungkin lebih berpikir bahwa kalau satu yang nggak waras, Ya. mesti satu harus waras gitu. Dan
Dan ada momen-momen juga kan saya yang nggak waras berarti dia harus waras gitu. Jadi gimana saya menjaga kewarasan tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga anak-anak itu yang penting ya. Ya pastinya kalau saya kebiasaannya gini, kalau dia udah begitu saya pasti akan menarik diri. Maksudnya nggak berusaha juga untuk nanya kenapa sih, ada apa sih gitu. Jadi saya kasih dia space, saya kasih dia waktu untuk sebenarnya karena saya tahu bahwa sebenarnya dia nggak mau begitu, gitu ya. Itu saya udah ngerti banget. Jadi kalau ditanya kenapa marah, Malah jadi marah. malah marah gitu. Karena sebenarnya dia frustasi sama dirinya gitu. Betul. Atau dia akan jawab, aku nggak marah kok, gitu. Iya, kadang gitu. Oh, marah tapi Siapa nggak yang sadar marah kan. Siapa yang marah? Tapi nada gini. gitu. Iya, iya. Nah, ya itu. Jadi saya menarik diri dalam arti yaitu memberikan dia space dan waktu. Setelah itu ya baru kalau udah waras ya baru ditanya, diajak ngobrol. Tapi dibahas. Kenapa sih tadi kayak gitu? Gitu ada. Nggak mesti. Nggak selalu sih, nggak selalu. Karena kadang-kadang yang diributin atau yang jadi pemicu itu hal-hal yang kecil, sepele banget. Aduh. Ada yang apa ya? miring. Karena dia ini kan Kamu OCD? Kecenderungannya. Labelnya gitu ya. Cuman saya senang rapi aja. Oh, atau pas hanya cari gara-gara aja gitu. enggak sih. Enggak, Kalau enggak. cari gara-gara enggak. Jadi Ada yang miring itu misalnya apa? Sendoknya. ya apa aja, maksudnya hiasan meja. Ini Nggak enak hiasan dimarahin nanti, meja, nggak enak. Bentar. hiasan meja Iya. atau sofa yang maksudnya kan dia memang seneng ngatur rumah. Jadi kalau apalagi kalau pembantunya memang baru gitu ya kan, saya harus memastikan dia sesuai dengan standarnya si Mbak ini gitu. Nata bantalannya Oh gitu. iya, dia tahu banget kalau nggak sesuai. Jadi dia cuman lewat aja bantal-bantal sofa ini salah nih. Nah, itu bisa ribut, I see. bisa diributin. Nah, gitu. Iya. Menurut saya kan padahal kadang-kadang saya juga agak keganggu, cuman mungkin tipe saya adalah ya udah sih daripada ribut dibenerin aja sendiri. Nah, dia punya konsep yang berbeda. Kalau nggak segera diajarin, nanti salah lagi. Diulangin lagi. Jadi dipanggil tuh pembantunya. Panggil. Bukan gini cara natanya Iya. gitu. Nggak cuma bantu ya, anak-anak saya juga. Oke, Ya. wow. Nah kan itu kadang-kadang kan ada hari di mana kamu ada pasti offset nih ya. Dan kemudian kamu kalau pas marah gitu gimana? Pernah nggak perang gitu akhirnya? Pernah tapi sangat amat jarang ya. Mungkin dari 10 kejadian mungkin 1 kali ya. Karena saya tuh orangnya nggak bisa nada tinggi sebenarnya. Capek. Cenderung menghindari konflik Iya. sebenarnya. Jadi diem. Iya. Diemnya saya nanti paling nangis gitu. Berarti tertindas dong setahun itu. Kamu tertindas. Nggak, setelah itu ya baru baru ngomong gitu. Tadi Iya. saya nggak suka nih begini-begini gitu. Nah outlet kamu apa waktu? Biasanya kan ada orang bilang kalau kamu lagi tertekan harus ada outletnya kan nggak berani kesini nih. Dengar berarti kan? musik. Oh oke. Dangdut. Nice. Enggak ada dangdut. Dengar musik, menyendiri karena dari punya momen sendiri itu I have my me time gitu. Nice. Ya kadang cuman ngobrol aja sama Tuhan gitu, rohani banget gak sih? Iya. Ngobrolnya tuh maksudnya aku sembayang, aku berdoa, enggak gitu juga. Jadi cuman Tuhan kenapa ya kok gini ya, kayak ya diajak ngobrol aja gitu. Gitu. Oke. Jadi 2018 sampai 2019 ya. Momen-momen itu how did you overcome it? Saya cuma doa satu aja sih, Tuhan, I wanna experience your love like never before. Berarti bro juga ngerasa bahwa something Tahu. is not right with you. Tahu. Oh, I berarti know masih it tahu for diri sure. ya. Tapi, Lumayan. tapi maksudnya helpless gitu ya. Yes. Oh. Umur berapa sih waktu itu? 17 mungkin gue masa-masa ABG. Berarti 43. Enggak, 43, apakah puber 42. kedua gitu kan? We try to explain scientifically. 43. Ya, tapi waktu itu kan kalau memang mama dalam kondisi seperti itu kan aku rasa siapalah orang yang kalau misalnya kamu pasti bro juga deket banget sama mama ya waktu Yes. itu kayaknya. Ya. Dan kayaknya akan mentalnya secara itu pasti kena mental juga Ya. kan gitu. Setelah 13 tahun mama bergumul lawan kanker payudara, tulang belakang, otak dan paru-paru akhirnya Nyebar gitu. nyebar. So she finally passed away dalam keadaan belum sembuh, physically speaking. Ya.
Nah, that was a big hit for me. Of course. Ya, jadi pulihnya itu biasa cuma doa aja sama Tuhan. Tuhan, saya mau mengalami kasih-Mu seperti yang belum pernah saya alami sebelumnya. Itu the only prayer that I kept on praying over myself again and again. Yang lain udah nggak tahu lagi mau doa apa. Gitu. Terus momen pemulihannya itu seperti apa? It was a gradual proses sih. Nggak ada yang satu monumental event atau insiden yang bikin akhirnya pulih. It's really gradual. A year-ish. A year-ish. The first 6 months setelah my mom passed away, saya nangis setiap hari. Wow. Yang 6 paling months. berat untuk diterima sama Alfi itu apa? Kenapa Tuhan Nggak pakai sembuhin. dia untuk jawab doa banyak orang, termasuk untuk kesembuhan orang lain, Dia tapi sendiri nggak doanya disembuhkan. sendiri nggak lo jawab gitu kira-kira. Oke, oke. Got it. Kayak, how fair is that? Gitu. Ada loh orang-orang yang hamba Tuhan, gembala yang sampai berhenti melayani Tuhan karena orang tuanya meninggal. Ya. Ya, Iya. ya, ya. Yeah, I Mungkin knew that too. mungkin kalau dilihat dari superficial aja kayaknya why gitu. Tapi Iya. maksudnya kita nggak ngerti apa yang dialami kan. Ya. Dan saya belajar, akhirnya saya belajar untuk lebih baik tidak mengerti jalan Tuhan daripada tidak percaya akan kasih Tuhan. Wow. Wow. Tapi bro berdamai dengan diri sendiri gimana? Atau berdamai dengan Lebih the big berdamai boss dengan gitu? Tuhan sih. How? Ya itu, gradual ya. kasih. Gradual, cuman kayak, saya kan senang tanaman gitu ya. Terus ngeliat tanaman tumbuh tunas tuh kayak merasa dikasihi Tuhan kayak. Iya ya. Amazing gitu kan. Iya, hal-hal yang benar-benar seperti doa saya, seperti yang belum pernah saya alami sebelumnya. Oh, Gitu. Kalau misalnya lagi pujian penyembahan terus nangis dengan kasih Tuhan, ya udah biasa gitu. Tapi hal-hal Yang lain. gitu. Outside the box. Iya, terutama berhubungan dengan nature sih mungkin ya. Itu bantu Asik. saya banget untuk So kalau hari ini ada orang yang berduka ya. dan dia nggak bisa lepas dari griefnya, Ya. nasihatmu apa? You have to grieve well. It's okay to keep on crying. It is okay. Sampai puas. Dengan ada pemicu, tanpa pemicu, begitu random nangisnya. Saya pernah lagi khotbah nangis, padahal nggak lagi ngomongin tentang mama, lagi mau pemberkatan pernikahan nangis juga, gitu. Jadi ya saya harus berdamai sama versi diri saya yang saya nggak pernah tahu, bahwa mengeluarkan rasa sedih adalah bagian dari kekuatan, bukan dari kelemahan. Right. Gitu. And that eventually years after that I realized I needed to go through that. Saya perlu melewati itu. Jadi sekarang saya bisa lebih kuat dan bisa menguatkan orang yang mengalami apa yang saya alami. Ya, ya, ya. Oke, jadi it's okay untuk berduka cita ya, Ya. atau grief. Ya. Dan karena itu bukan cuma manusiawi, tapi kita menuntaskan Ya. sampai benar-benar bersih gitu Ya, ya. betul. Kayak orang dikuras gitu ya. Betul. Oke. Nah, ketika itu terjadi, keintiman kalian gimana? Pengen tahu nih. Apakah Terganggu keintiman nggak? terganggu atau istri mengatakan, "Lu kalau butuh doang gitu, lu baik-baik sama gua gitu." Gitu gimana? Terganggu enggak? Ya, terganggu. Terganggu pasti. Ya, karena kan mulainya pasti dari komunikasi. Ya. Cuman ya buat saya sih lebih bagus komunikasinya dibenerin dulu, maksudnya gitu ya. Ya, selebihnya Jadi terserah Anda. Alfi nggak minta atau Mia menolak? Ya. Tahu diri masing-masing Tahu diri kayaknya. masing-masing. Oh, oke. Ya. Jadi gencatan senjata. Ya ada kalau lagi senjata, ya kalau lagi sedih itu juga kan nggak kepikiran ya. Iya. Oh, I see. Ya. Gitu. It's the sadness was too much to handle, Too severe. too severe and too surprising. Surprising. I see. Iya karena kan pendeta ya biasa nguatin orang. Iya. Ini kok nggak kuat gitu? Iya itu kan jadi dilema ya kayak. Ternyata kita nggak kuat gitu. Iya. Itu kan jadi kayak, oh gue gak sekuat yang gue pikir ya. Gitu. Lebih gampang nasehatin orang ya daripada waktu kejadian Atau ke mungkin kita nggak sendiri. nyangka kali ya, bahwa Itu. ternyata gua fatal nih gitu. Iya, ternyata kok segini-gininya ya. Ah paling cuma sebulan, bulan kedua, bulan ketiga. Dan mungkin juga waktu juga ya. Maksudnya waktu Mami meninggal itu kan karena kesibukan dia. Ya. Jadi ya itu tadi untuk berduka sesuai
porsinya dan waktunya itu dia nggak ada waktu kan istilahnya gitu. Nggak ada Jadi posnya, langsung jadi nyambung mesti terus. ada hal-hal yang memang harus dikerjakan, banyak yang maksudnya pelayanan jalan ya terus. pelayanan juga jalan. Jadi kayaknya waktu untuk sendiri itu kurang gitu. Iya. Betul. Oke, Ya. nah setelah setahun akhirnya perlahan-lahan membaik. Yes. Oke. Ya, ya. Boleh. Gara-gara lihat tanaman keluar Ya, tunas. salah satunya gitu. gitu-gitulah. Aku sih juga ada tanaman di rumah soalnya. Gitu So ya? I understand what you are Gitu ya? saying gitu. Ya. Kalau tadi malam nggak ada gitu kan, pagi bangun, wow gitu kan. Rekomendasi Happy ya, benar. happy. Itu berarti momen-momen waktu pandemik ya. Iya. Iya. Oke. Nah, kalau momen waktu pandemik akhirnya juga bisa olahraga Nah, itu. meningkatkan dopamin juga ya. Yes. Dan Makanya akhirnya dia bisa bilang, pulih. thank Iya. God for pandemic. Iya, karena kan burnoutnya 2018-19. Iya. 2020 hit. Jadi kayak restnya justru dikasihnya pas mulai pandemi tuh. Bener-bener rest di rumah Benar-benar gitu. semua ekspektasi diturunkan. Yes. Iya, iya. Kalau aku waktu pandemik kan bro nggak banyak kegiatan harus olahraga kan dan itu dopamin naik kan. Kalau aku bisa menemukan sesuatu juga yang kayak wow gitu. Apa tuh? Ketika dia baking kue. Oh. Nah jadi adonan ketika beberapa kali aku bantu gitu ya. Dari ini adonan itu kan flat banget gitu tiba-tiba jadi sesuatu wow. Iya, Nah kalau dimakan wow gitu. Makanya aku juga wow. gitu. Jadi Kebalikan ya. Emang pernah bantu adonan? pernah lah beberapa kali lupa kamu Nyobain. kali. Delit-delit gitu. Sekali itu udah beberapa kali. Nah, apalagi waktu itu kan istilahnya kalau kami sih banyak akurnya waktu itu. Dan kemudian karena ada kebutuhan finansial yang banyak mendesak, jadi dia harus open PO dan aku yang Oke. bantuan untuk marketing dan Nah delivery. itu bantuannya di bagian Gitu. marketing Dan dan aku yang delivery. tester kan, food tester kan, Oh kurang ini, iya, jadi kurang supaya itu. bisa cerita ya. Iya dong. Alasannya. Enggak, karena apa namanya, my opinion is quite objective gitu. Siap. Dan dia bisa menerima apa yang kurang Ya. dari aku. Jadi gitu. diperbaiki dari Dan masukannya akibatnya dia. kena lah, kalau sini kena mental, saya kena badan gitu. Iya. Dia melar deh. Melarnya jadinya salahku. Salah PO dong kalau gitu. Kenapa masak-masak gitu? Iya. Wow, keren lah, keren. Well, it's good to know that you are back, ya kan? Thank you. Terus proses itu rekonsiliasinya gimana? Sama Tuhan maksudnya ya? Enggak, sama Mia, sama anak-anak. Ya itu, it was a gradual thing dan terurai aja dikit-dikit ya. Tapi kuncinya sebenarnya di saya bukan di mereka. I see. Oke. Mereka mungkin perilakunya masih sama, sikapnya masih sama, tapi karena sayanya lebih waras, lebih pulih, jadi saya bisa ngelihat dari lensa yang lebih Jernih. jernih. Pernah ngomong minta maaf nggak sama mereka? Enggak sih. waktu Mau itu. gunakan momen ini? Nggak, tapi sebenarnya dia pada dasarnya Iya. orang yang mudah minta maaf. Oh, itu. Berarti mungkin tanpa Even sama ART ya. saya disadari tuh udah nggak- ngomong. Iya, Dan dia kan tipe kepribadiannya kalau udah dare, udah kayak udah ya udah gitu kalau Nggak udah diungkit-ungkit. jadi nggak mendem gitu. Iya. Gitu. Jadi kita juga ngelihatnya oh ya udah berarti kalau anak-anak lihat Dedi udah marah, udah habis itu mereka bisa pelukan lagi. That's good, that's Oh, good. Bisa oke. akur lagi. Kadang saya ngelihat aja kalau dia lagi marahin anak, itu saya yang deg-degan kan kadang-kadang aduh gimana nih gitu. Yalah cukup gitu Ya, ya. maksudnya kan kadang kita juga ngelihat anak kita Nggak tega. dimarahin kadang suka nggak tega kan. Iya. Jadi masih ada keselnya. Tapi 10-15 menit kemudian balik lagi mereka udah gandengan tangan, belum pelukan. Ini Nah, gimana? karena saya punya prinsip gitu ya. I mean, I did not wanna become like my dad. Oke. Dimana kalau dia marah itu nggak kasih tahu kenapanya dan nggak coba untuk still maintain the bridge. Ya orang tua zaman dulu lah. Yes. Ya. Nah, saya bilang saya nggak mau melakukan perilaku itu sama anak-anak saya. Aku kira-kira tahu kenapa Yudat kayak gitu. Karena dia belum ikut kelas marriage-nya JPCC. Ya, aduh. Iya, I realize bahwa my dad gitu bukan karena dia mau sebetulnya. Iya, iya. Tapi kan nggak karena ngerti. dia nggak ada sufficient guidance, Yes. Betul. konten Resourcesnya yang bisa bantu dia seperti itu. Betul. Kita beruntung banget loh ya hidup di zaman ini ya. Sehingga kita boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan dari generasi sebelumnya ya. Benar. Betul. Terus setelah pulih gimana sekarang suasana di rumah? Udah bisa dangdutan lagi? Oh, kalau itu mah bisa terus. Jadi memang serius ini musik favoritnya
Mia itu dangdut. Dibilang favorit sebenarnya ya karena suka aja, termasuk apa ya, musik-musik lain sih. Pokoknya kalau enak didengar ya kita mah jogetan Enak aja. dijogetin. Enak tempatnya. dijogetin. Mungkin bisa dicoba ini pas ada kopi, mau dangdut ada Kopi, dangdut. Dan dia. Oke, Iya. tapi waktu Gitu. masa 1 tahun itu nggak mungkin dong dia nangis-nangis kamu dangdutan. Oh ya enggak, karena kan itu juga, tapi kan dia juga apa istilahnya down-nya juga nggak tiap hari. Oh nggak Jadi- tiap hari, oke. Jadi ya itu ada momen-momen yang kadang menurut kami ini kan sesuatu yang biasa ya gitu, tapi buat dia big thing gitu. Jadi harus ribut atau dia marah gitu. Ya udah kita terima aja. right. Ya. Now let's talk about parenting. Yes. Oke. Kalian punya 2 orang putri remaja, Yes. ya kan? Yang cantik-cantik. Raya dan- Umur berapa? 15. 15. Yang kedua Tiara Mau 12, akan mau 12. 12. Nah, Oke. gimana being the only male in the house? It's fun, it's nice, but sometimes it can be challenging, terutama waktu all the 3 ladies ini mau bicara ya. Especially biasanya kalau ngobrol tuh di waktu lagi makan malam gitu ya. Jadi ya biasanya ada unspoken rule kalau mau ngomong. Kalau mami lagi ngomong, kamu jangan berusaha ngomong. Sebaliknya juga begitu. Ya, kalau udah mau ngomong, angkat tangan dulu nih. Jadi tahu nih siapa giliran. Iya. Karena semuanya mau ngomong sama bapaknya. Right. Oh, yeah, it happens with me and James juga ya. Iya, iya, iya. Dan kalau perempuan kan nadanya kan lebih melengking kan. Lebih melengking, Tidak terlalu bukan melengking, mungkin lebih intonasi lebih tinggi saya masih. Cuman pokoknya soal intonasi tetap dia juara. Belum ada yang bisa nyamain. Oh, oke. True worshipper. Masa sih? Oh. Kayak apa gitu maksudnya? Dia kan I just cannot penyanyi. imagine gitu. Bisa nggak? Maksudnya di praktek kayak apa? Intonasi tinggi tuh apa ya? Kayak kalau di telinga saya tuh Tegas ini gitu, marah kayak, atau "Woi." enggak sih gitu. jangan gitu dong. Nah, buat Kasih dia tuh tanda nggak marah naik gitu. 2 oktav gitu. Enggak. Sayangnya Ya karena ini perbedaan latar belakang budaya sih kali ya. Hahaha. Contoh gitu ya, saya misal dulu waktu masih tinggal sama almarhumah mama, kita tuh nutup pintu jebret itu biasa gitu. Iya. Dia Kaget. Kaget gitu loh. Oke. Oh. yang gitu-gitunya. Karena di rumah saya itu sebisa mungkin nggak ada suara, lewat aja kalau bisa nggak ada suara, nutup pintu itu. Makan aja rada ribut Harus- dikit pakai terus kan udah diliatin. Iya, iya. Oh, Jadi nggak boleh. Kelontangan nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu mengunyah makanan juga nggak ada juga Apalagi, gitu kan. nggak ada. Apalagi kan kayak kuda makannya gitu ya. Nggak boleh. Keraton kan ya, Ya, Mangkunegaran. Jadi mesti semuanya mesti Mesti pelan. Oh, berarti kalau pakai sandal pun nggak boleh bunyi serak Nggak gitu boleh. kan? Iya. I understand. kayak gitu. Jadi bukannya sampai heboh gimana intonasi buat kami dari keluarga Batak. Biasa. Ya that's how we roll, that's how we Iya. communicate. Volumenya yang keras Volume, atau volume. pitch-nya yang tinggi? Volumenya. Volumenya I see. keras. Volumenya. Oke. Iya, sebaliknya dia volumenya di awal boleh gedein dikit ya. Aku nggak ngerti loh. Kamu ngomong apa loh? Sorry nih, bukan budak ya. Cuman Karena saking seringnya, maksudnya kayak gitu. Jadi kalau saya lagi cerita nih, even kalau lagi di mobil, dia pikir saya ngomong sendiri. Terus kayak, kamu lagi ngomong sendiri atau sama saya aku? emang agak gimana ya, cuman nggak segila itu juga ngomong sendiri. Oh, dianggapnya kamu mumbling Nah, ke jadi yourself. saya salah, yang Karena memang suka ada momen dia ngomong sendiri. nggak ngomong sendiri, ya, Mengomentari apa gitu iya kali ya. gitu loh. Iya, dia mencoba mendigest sesuatu, tapi kan di sendiri gitu. Oh, ada orang yang pas nggak bisa head talk itu tapi diomongin Iya. sendiri bergumam gitu. Iya. Iya. Nah, I thought enggak dari tadi ngomong sama kamu. Oh, Berarti gak denger dong. iya karena kan saya biasanya dengarnya merespon ke suara yang lebih tegas gitu, suara yang lebih besar gitu. I see. Kalau anak-anak ikut yang mana? 50-50 ya. Iya. Kalau yang gede mungkin secara kepribadian lebih ke saya, kalau yang kecil lebih ke Alfi. Iya. I see. Berarti klop dong. Klop. Istilahnya you have equal share. Iya. Yes. Equal share. Iya, iya. Yes. Oh, jadi kalian do share responsibility ya? Ya, waktu pandemi nggak ada pembantu kita. Aku tahu bahwa dalam kebudayaan Batak, Hmm. cowok itu nggak boleh ngerjain house Kerjaan chores. Tenggalan bacin. Karena saya Batak Cina jadi saya
Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina.